Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Jadi ini merupakan video part kelima, membedah berbagai paket dan fungsi R. Jadi pada video kali ini, saya coba menggunakan paket R namanya ggcoreplot, fungsinya juga namanya ggcoreplot. Jadi nanti terapannya ini saya akan membuat aplikasi Shiny grafik korelasi. Kira-kira seperti ini aplikasi yang saya buat. Membuat grafik korelasi dengan paket R ggcoreplot. Jadi, misalkan saya punya datanya saya buat dalam teks dokumen ya. Ini datanya. Jadi ada variabel A, B, C, D, E, F, sampai L. Jadi ada berapa nih? Ada 12 variabel. Masing-masing variabel ada nilainya. Variabel A nilainya 4, 2, 4, 4, 5. Variabel B nilainya 5, 3, 7, 7, 7. Dan seterusnya sampai L. Sebenarnya datanya nggak harus dalam teks dokumen ya. Datanya boleh aja disimpan dalam CSV ya, dalam Excel, tapi ekstensinya CSV. Nah, kemudian dari sini saya upload datanya. Misalkan ini saya reload ulang aja. Ini saya upload datanya. Itu datanya tadi nih, data. Kita open. Nah, ini masih berserak, maka kita pilih yang tab. Nah, sudah rapi. Nah, kemudian dari sini kita mau memilih variabel mana yang mau dihitung korelasinya. Misalkan kita mau hitung korelasinya variabelnya A, B, C, D, 4 variabel aja. Maka di sini buat A, B, C, D. Nah, ini yang terpilih, yang akan dianalisis korelasinya. Atau tambah lagi, misalkan L. Jadi ada 5 variabel. Nah, kemudian dari sini kita baru bisa melihat grafik korelasinya dengan memilih correlation plot. Lagi proses. Nah, ini dia. Jadi ini, grafik ini merupakan grafik korelasi. Jadi grafik korelasi ini dibuat dengan menggunakan paket R namanya ggcoreplot, nama fungsinya ggcoreplot. Dari grafik ini juga kita bisa mengatur lebarnya. Misalkan lebarnya bisa kita buat jadi 900, tingginya 800, maka akan berubah otomatis. Nah, seperti ini. Misalkan variabel yang mau dianalisis semuanya, tinggal kita checklist dulu semuanya. Oke. Nah, semua variabel nih mau kita hitung korelasinya. Maka kita tinggal lihat di correlation plot. Seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita bisa lihat nih korelasi antara E sama F 0,5. Korelasi antara E dengan apa nih? E dengan I ya. E dengan I 0,05. Korelasi I dengan K 0,94. Jadi kalau warnanya semakin merah semakin tinggi korelasinya. Dalam hal ini korelasi yang positif. Tapi kalau semakin berwarna ungu dia semakin negatif. Seperti itu dia. Kemudian dari sini kita bisa juga menggunakan seperti ini juga bisa ya. Ada dua jenis saya buat untuk menampilkan gambar ini. Ya, kita bisa melihat fungsi R-nya itu nanti akan saya bahas. Yang jelas grafik ini dibuat dengan menggunakan ggcoreplot seperti itu. Nah, penerapan sederhananya saya bisa tampilkan di sini. Nah, ini dia. Jadi pertama tentunya misalkan nih kita ingin tahu file-filenya ada data teks ya. Jadi dalam folder ini ada data. Ini datanya. Perintahnya list.file ini untuk menampilkan nama-nama filenya. Kemudian perintah ini untuk menampilkan datanya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan core ini untuk menghitung korelasi. Core ini sebenarnya untuk menghitung korelasi antar dua variabel. Jadi kalau kita lihat hasil dari penggunaan fungsi core ini adalah nilai korelasi antar dua variabel. Jadi korelasi antara A dengan A1, korelasi antara A dengan B 0,8675276 dan seterusnya. Setelah kita dapatkan nilai korelasi antar dua variabel, kemudian baru kita tampilkan ke dalam grafik korelasinya dengan menggunakan fungsi ggcoreplot seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, untuk ini kalau
aplikasi Shiny-nya ada UI dengan server. Ini filenya. UI sama server. Jadi kalau kita eksekusi dia seperti ini hasilnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita ulang lagi, kita upload datanya seperti ini. Kita bisa pilih tab, kemudian kita bisa pilih misalkan sampai variabel G, kemudian dihitung korelasinya. Nah, grafiknya seperti ini. Sebenarnya grafiknya sudah tersimpan secara otomatis di sini. Ini dia. Kan sampai F kan? A, B, C, D, E, F, G. Kalau mau kita hitung semua, misalkan, nanti grafiknya juga akan menyesuaikan. Ini semuanya. Kita hitung dulu, lagi proses. Tunggu dulu ya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat juga di sini, maka akan menyesuaikan. Itu dia. Kita bisa atur lagi lebarnya, misalkan di sini lebarnya segini, tingginya segini, ukuran labelnya agak kita besarin. Kita lihat grafiknya seperti ini. Gambarnya juga sudah menyesuaikan, kita lihat. Nah, itu dia. Nah, untuk kode program UI sama servernya seperti ini. Nah, ini kodenya, nanti teman-teman bisa bedah sendiri dari kode yang saya buat ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.